Oke, Lenka dari Bandung, silakan. Mungkin ada yang dipertanyakan. Jadi ya saya pengen cerita nih, Iya. cerita dulu. Hmm. Jadi dulu eh, Lenka kira ya, Lenka kira itu dulu itu hidup Lenka itu bahagia gitu. Oke. Oke, Lenka kira apa? Lenka itu sama gitu, kayak kebanyakan orang tua gitu kan. Hmm. Ya ayah kerja gitu kan, Hmm. mama Hmm. rumah tangga gitu. Hmm. Ayah kerja terus saya sekolah, saya Hmm. kuliah, saya Hmm. kerja, saya menikah, happy Oke. ending. Oke. Ya, jadi Oke. saya kira seperti itu dan Hmm. menjelang usia saya ke 8 tahun, saya baru Usianya, sorry, tahu berapa gitu. usianya sekarang? Sekarang usianya 14 tahun, Bang. Oke, 14 tahun. SMP ya? Ya, iya. Oke. Kenapa di usia 14? Oke. Di usia ke-14 Hmm. ternyata ayah saya itu dia selingkuh gitu. Dia Oke. selingkuh sama Hmm. istri yang lain Hmm. dan sebenarnya mama saya itu istri ke-1 dan dia selingkuh dengan istri keduanya, istri Iya. ketiganya gitu. Oke. Dan akhirnya ya jangankan jangankan nama bang itu Hmm. jangankan nama saya aja udah nggak inget umur saya nggak pernah diingetin Oke. ya Hmm. kami ya kayak ditelantarin gitu udah ditelantarin nggak pernah diurus gitu kan Oke. ya saya kasih sakit hati aja gitu Iya. kadang-kadang kan suka lihat gitu kan Hmm. orang-orang Iya. naik naik motor dianterin orang tuanya kan Hmm. terus bapaknya bilang gitu kan Hmm. kamu jadi anak yang pinter Hmm. yang soleh, Hmm. yang rajin gitu. Hmm. Ya, Lenka merasa terpukul gitu bang. Iya. Lenka, Lenka gak tahu gitu apa yang harus Lenka lakuin. Gitu. Oke. Sedangkan sekarang mama kan kerjanya rumah tangga kan. Iya. Sedangkan ayah udah gak pedulin Lenka lagi. Oke. Oke, mama saya rumah tangga Hmm. dan dia dia gak punya kerjaan. Hasil kan dia jadi ngutang kemana-mana ke sana sini demi demi ke sekolah saya Oh gitu. gitu. Bapak udah nggak Saya bantu lagi? Udah nggak bantu lagi? Secara nggak bantu lagi. Oke. Iya. Hmm. Tapi secara surat nikah sih masih belum cerai gitu. Saya nggak Oke. tahu kenapa mama saya milih nggak cerai gitu. Iya. Ya, ya kan saya anak kedua Hmm. dari 3 bersaudara. Hmm. Eh, jadi akhir-akhir ini juga mama saya kadang-kadang suka depresi gitu. Kadang-kadang dia ketawa-ketawa sendiri lah. Oke. Sekarang Saya nggak tahu sekarang apa yang dipikirin Lenka biar bisa hidup lebih bahagia lagi, lebih senang lagi? yang Lenka buat bahagia hidup itu ya Lenka itu buat mama pengen berhasil gitu. Lenka pengen kerja tapi masalahnya adalah kalau Lenka pengen berprestasi, kalau Lenka pengen maju, Hmm. itu tuh harus ngeluarin uang kan. Sedangkan uangnya juga ada gitu. Sebentar. Mama aja gak Lenka punya mau uang. biar bisa berprestasi, Lenka harus ngeluarin uang. Uangnya buat apa Lenka? Iya. Ya, uangnya tuh ya buat bayar-bayar gitu kan. Bayar Apa apa kalau Lenka? kita mau misalkan kita berprestasi gitu, kita berprestasi ikut lomba. Hmm. Ikut lomba kan tiba-tiba mungkin kalau udah lomba internasional harus jauh kan. Terus kita harus bayar ongkos ongkos berangkatnya apalagi belum sekolah gitu sekolah Iya. kan SPP kan Oke. SPP per bulan rata-rata berapa juta gitu dan Oke. ya Lenka cukup depresi gitu bang dengan ketidakadilan ini Oke. gitu. Oke. Lenka. Lenka. Ah, saya juga turut prihatin ya Lenka dengan keadaan Lenka sekarang. Yang didapatkan Lenka sekarang itu nggak nggak seperti dari kebanyakan orang. Coba yang dihadapi Iya sama bang Lenka betul bang sekarang itu ya mungkin melebihi dari usia yang diterima, yang usia yang dihadapi sama Lenka sekarang ya. iya bang Tapi Lenka, dengan keadaan semua sekarang itu yang perlu diingat, orang itu bisa dewasa itu bukan karena usia, orang bisa dewasa itu karena pilihan dan karena keadaan. Lenka mungkin sekarang belum bisa memilih, tapi Lenka sudah diberikan kesempatan karena keadaan. Lenka yang lain masih main-main happy-happy, masih main game, main Mobile Legends, main apapun, game apapun, main PUBG. Tapi Lenka sekarang keadaannya sekarang dari ekonomi orang tua juga, terus utama ibu juga tidak bisa mendukung. Lenka juga buat sekolah bingung buat bayar SPP. Tapi Lenka kayak
keadaan lingkungan ini yang buat Lenka untuk bisa mengambil sikap yang lebih dewasa lagi. Sedangkan yang lain masih happy-happy. Benar nggak? Iya, iya benar. Ya, Sekarang Lenka punya satu tujuan. Tujuan selain Lenka ingin jadi orang yang berprestasi, Lenka juga pengen bantu keluarga. Benar kan? iya, benar Lenka Bang. pengen bantu ibu ya. Benar. Ya, Ya, Lenka pengen ubah takdir Lenka ke yang lebih baik gitu. ya Lenka. Kalau menurut saya banyak banyak sekali orang yang berhasil karena keadaan seperti ini. Orang yang luar biasa berhasil karena keadaan seperti ini. Manfaatkan momen ini Lenka. Manfaatkan momen ini buat Lenka bisa berkarya. Berkarya itu nggak harus harus kita punya modal. Diri kita itu adalah modal Lenka. Sekarang kalau misalnya Lenka di luar lihat ya, kalau misalkan dari YouTuber, ya dulu ya mungkin yang gamer-gamer suka ngomong kotor, Reza Arab, berapa susahnya dia hidup, dan hidup seminggu cuma makan mie Indomie, Ya, makan Indomie, dia cuma bikin video YouTube dengan pakai webcam murah, sampai dia bisa besar pada saat itu sampai sekarang. Banyak banyak orang yang seperti itu, salah satunya itu. Kalau kalian nggak tahu, banyak, kalau di luar sana tuh banyak orang yang berhasil. Saya punya saudara juga, dia orang tuanya susah. Mungkin Lenka adalah salah satunya yang saya tahu ceritanya. Saya punya saudara seperti itu. Suaminya nggak kerja, malah main sama cewek lain, terus ditelantarin. Akhirnya untuk menghidupi, mereka juga hidup di rumah yang kecil, di lingkungan yang nggak yang nggak, bukan yang lingkungan rumah mewah lah, lingkungan yang cukup kumuh. Tapi mereka berjuang dari SMP, dari SD, udah anaknya tuh udah mulai jualan gorengan segala macam. Tahu nggak apa yang sekarang saya temuin pada di usia ya. setelah 10 tahun dari itu? Dia punya Apa Bang? perusahaan sendiri. Dia punya perusahaan sendiri pembayaran listrik, dan omsetnya bersih buat dia itu lebih dari 100 juta. Itu di Bandung loh, kalau Lenka. Itu adalah saudara saya sendiri dari lingkungan yang susah. Jadi gini Oh, Lenka, jangan pernah pesimis sama diri sendiri. Anggap ini adalah kesempatan buat Lenka bangkit. Bangkitnya gimana? Lenka tetap fokus sekolah. Tapi kan Lenka di luar sekolah punya ada waktu, benar nggak? iya, Ada waktu. Ada waktu itu yang sangat berharga. Yang membedakan orang biasa sama orang luar biasa itu cuma bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu. Manfaat waktunya gimana? Ya oke, Lenka, kira-kira Lenka pengen jadi apa? Lenka punya tujuannya apa? pengen jadi polisi Bang. Oke, Lenka mau jadi polisi. Iya, oke, sekarang gini. Sekarang yang lebih real aja ya, Lenka mau jadi polisi. Sekarang kira-kira tahu nggak syarat-syarat jadi polisi apa? Tahu Bang, Apa tahu. aja? Harus tinggi badan itu harus 170 ke atas, Oke, harus bisa renang, oke, harus ya banyak lah ya. oke. Lenka sudah tingginya, tinggi mungkin lagi proses ya. Tapi bisa renang? Iya masih proses. Bisa Bang. Oke, Lenka sudah bisa renang. Berarti yang kejar apa Iya, tinggi? Tinggi bagaimana cara bisa naiknya tinggi badan? Bisa main basket, bisa apa segala macam. Manfaatin waktu itu sebelum Lenka nanti ketika nanti masuk eh, kepolisian, akpol ya berarti ya. Berarti sekitar umur 19 tahun iya, Lenka masih punya waktu buat belajar lebih giat lagi. Habis itu Lenka juga olahraga biar bisa sampai postur tubuh yang sesuai. Benar nggak? Terus iya, jaga fisik, harus olahraga, lari juga harus, stamina juga harus oke kan? iya Bang. Ya, Iya, sekarang Lenka bisa manfaatin waktu itu buat Lenka, buat ngejar target Lenka yang pertama. Yang kedua apa? Ya Lenka bisa bantulah orang tua. Caranya gimana? Caranya paling simpel aja. Misalkan ada tetangga punya jualan, ya mau punya jualan makanan, punya apa segala macem, bisa minta, saya bantu jualin ya. Misalkan kamu ambil 15.000, kamu bisa jual 20.000, kamu kan setidaknya bisa bantu. Betul nggak? iya Bang. Benar. Sebenarnya yang penting itu adalah kita manfaatkan momen ini,
Semuanya itu adalah proses, Lengka. Semua itu ada proses buat kita jadi orang yang lebih dewasa lagi, jadi orang yang lebih besar lagi. Semakin gede ombak, itu berarti semakin kesempatan kita untuk menjadi orang yang jauh lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Ya, saya harus bantu, kayak contoh kayak Bang Reno tadi, saya harus jual gorengan gitu. Iya, bisa. Terus nanti ada penghasilan sedikitnya buat saya, sehingga setidaknya minimalis saya bisa ngidupin diri saya sendiri gitu, dan Betul, gak terlalu ngerepotin orang tua saya. betul. Ya, Kamu juga ya, bisa macam-macam loh, nggak cuma gorengan. Kamu bisa jual properti juga kalau kamu mau. Ada rumah dijual, kamu ngobrol sama yang punyanya, Pak saya bantu jualin ya. Kan fee-nya properti 1,5%. Siapa tahu kita lagi sambil jualan apapun, ada yang minat rumah, benar nggak? iya Bang. Apapun itu kita bisa lakuin. Apa mau jadi dropshipper, jual di Tokopedia, sekarang tuh peluang banyak. Cuma kita itu terbatas dengan pola pikir yang sama. Kalau kita cari sudut pandang yang berbeda. Sekarang gini, masanya lagi corona. Kira-kira yang rame apa? Orang jualan masker. Udah banyak banget yang jualan masker ya. Iya, Face shield. Bener nggak? Terus orang masker sekarang lebih unik gimana? Ada tulisannya misalkan sesuai dengan klub bola yang disukai kan jarang juga kan belum ada kan? iya, Ya mungkin mereka bisa bikin di sablon tuh ada masker kasih klub bola yang disukain atau misalkan tulisannya yang fans-fansnya games misalkan apapun lah PUBG atau Mobile Legends pun masih bisa dijual juga buat teman-teman di sekolah bener gak? Masker kan harganya benar misalnya Bang. 10.000 Benar. Lengka bisa jual 20.000 biaya sablon 3.000 sampai 5.000 kan lumayan tuh. Bisa jadi kita seminggu nggak dapat apa-apa. Tato kita diem ada orang yang hubungin kita. Tapi ya Iya, kita nggak akan pernah ada orang yang hubungin kita kalau kita nggak berusaha dalam 1 minggu itu. Yang perlu dipahami adalah rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi rezeki itu iya, akan berhenti kalau kita nggak berusaha. Nangkap ya Lengka ya? iya, Yang iya, ditargetkan sama Lengka tuh itu adalah usahanya dulu. Usahanya dulu, oh kira-kira saya kurangnya apa? Oh ini, iya, oh ya saya tingkatin. Tapi nanti rezekinya datang dari mana? Datangnya bisa dari mana aja. Oke? iya. Oke Bang, Oke jelas Lengka ya? Terus semangat ya. jelas Bang, jelas. Terus semangat, terus punya mimpi. Karena mimpi itu yang bikin kamu lebih hidup. Mimpi itu yang bikin kamu berhasil. 100.000 subscribers, Reno Sianari Bumi bagi-bagi giveaway. Giveaway-nya tentu aja yang berfaedah ya. Ada bukunya Elon Musk, ada bukunya Jack Ma, ada bukunya Bodo Amat, ada bukunya Gojek, dan ada buku lainnya. Tiap pemenang dapat 2 buku sekaligus. Dan ada hadiah lainnya yang gokil. Ada sebuah termos eksklusif dari Reno Sianari Bumi. Ada indikator suhunya loh di sini, keren. Dan hadiah utamanya itu adalah ada sebuah topi dari New Era berbahan metal limited edition brand new, harganya tuh lebih dari Rp500.000. Caranya gimana? Caranya itu adalah yang pertama nyalain lonceng dari channel Reno Sianari Bumi, yang kedua itu adalah follow Instagram Reno Sianari Bumi, yang ketiga kasih komentar dan tinggalin nama akun kamu juga ya di sana ya. Oke, semoga kamu jadi pemenang ya. Bye.